bermubahalah, sebenarnya secara pribadi saya sudah sering sampaikan bahwa saya menyayangkan banyaknya orang-orang yang mau bermubahalah terkait kasus atau diskursus nasab ini. Karena yang dipentingkan dari sebuah diskursus ilmiah adalah bukti dan dalil, bukan sebuah sumpah mubahalah. Nah, bahkan ini bisa kita katakan melawan ayat Al-Quran mubahalah ini. Di dalam Al-Quran dikatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan engkau jerumuskan dirimu pada kehancuran. Ini adalah perintah Tuhan, di mana kita tidak boleh menjerumuskan diri dalam kehancuran. Apalagi tentang suatu hal yang kita tidak tahu benar dan tidaknya, kecuali hanya husnudzon saja. Saya makanya beberapa kali ada yang menantang mubahalah, itu tidak mau untuk memenuhinya. Kenapa? Karena pahitnya kopi itu sudah saya rasakan. Jika pahitnya kopi yang sudah saya rasakan, ada orang yang mau bermubahalah tentang bahwa dia meyakini kopi itu adalah manis, lalu saya menerima mubahalahnya, maka saya zalim sekali. Nasab alwi ini sudah betul-betul putus mungqati'un maudu'un, dan saya sudah melihat itu secara kajian ilmu nasab dan ilmu sejarah, dan saya membaca dan mencermati melalui kajian DNA melalui terutama Dr. Sugeng Sugiarto, Adi Amili, Dr. Suaibi, dan berbagai macam tulisan para pakar tentang nasab keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah ini secara DNA sudah dapat dibaca di dalam platform-platform, di dalam web resmi, misalnya di Family Tree DNA, bahwa Rasulullah satu orang Arab, keturunannya yang sahih secara ilmu nasab dari kerajaan Yordan, dari kerajaan Ar-Rasi, Imam Zaidiyah, dari keluarga Bani Ajlan, dari keluarga Bani Muhanna dari Madinah, dari keluarga Sulaimaniyah di Hijaz, dari keluarga Al-Jammaz di Mekah, dari keluarga Aunur Rafiq di Mekah, keluarga Qatadah di Mekah, keluarga dari Sayyidina Husain, keturunannya yang paling sahih dari keluarga Al-Qandil yang ada di Mesir, An-Najawi yang ada di Mesir. Semuanya sudah tes DNA dan mereka semua DNA-nya identik, mempunyai kakek bersama 1200 sampai 1300 tahun yang lalu. Bahkan ada yang baru 900 tahun, 800 tahun bertemu, karena mereka memiliki subklan masing-masing cabang dari keluarga-keluarga itu. Ini sudah badihi di dalam ilmu mantik. Ini sesuatu yang badihi, walaupun badihinya badihi khafi. Sesuatu yang badihi khafi, sesuatu yang qat'i, ini tidak boleh lagi ada bantahan. Sebenarnya itu di dalam cara ilmu mantik menghadapi diskursus itu, kalau yang sesuatu ini masih nazari, itu boleh diperdebatkan. Kalau sesuatunya udah badihi, baik badihi jali maupun badihi khafi, ini sudah tidak bisa lagi dibantah. Orang yang membantahnya itu disebut mukabir, orang yang tidak mau menerima kebenaran. Nah, orang yang awam tiba-tiba tanpa dalil, hanya faktor husnudon, dia mau bermubahalah. Ini bunuh diri, coy. Ini sesuatu yang bunuh diri. Ini makanya sebagai seorang muslim seharusnya Gus Aziz jangan ngomporin orang untuk mubahalah, melarang. Ini malah ngomporin Gus Aziz. Namanya tidak punya rahmah ini. Gus Aziz ini harus bertobat ini. Ini wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Hanya gara-gara Gus Aziz dikomenin lagi live dengan jelek, langsung aja ngajak mubahalah, atau ayo kamu mubahalah. Lah ini sama saja kita ini kurang mempunyai rahmah itu Gus Aziz. Maaf ini Gus. Jadi saya memohon ya, ini sebagai sama muslim, kepada para kibin juga para habibnya, jangan sembarangan bermubahalah. Cukuplah sesuatu yang sudah terjadi, terjadilah. Tapi yang belum, kita masih mempunyai komando atas keinginan kita, atas niat kita. Kalau Anda masih mau mempercayai kabib-kabib Anda itu sebagai cucu Nabi, tafadhol saja dah.
Tapi jangan bersumpah demi Allah bahwa Habib adalah cucu Nabi. Kalau tidak, maka nah ini goblok. Kalau bahasanya meyakini saja, ini masih mungkin. Tapi kalau demi Allah saya bersumpah bahwa Habib cucu Nabi, ini bahaya. Tapi kalau saya berhusnudon atau saya meyakini, saya mengikuti madhab ketum PBNU bahwa, nah ini masih mending. Tapi kalau sudah ngomong demi Allah bahwa Habib cucu Nabi, ini konsekuensinya berat. Jadi bagi Ibn Kibin dan Habibnya sendiri, Anda mau mengakui diri Anda sebagai cucu Nabi, silakan aja sendiri. Yang saya minta, yang kami minta, Anda tidak mengaku di depan publik. Sekarang ini kan masih ngaku di depan publik, itu masih pede. Haplogrup G masih ngaku cucu Nabi di depan publik. Ini ditertawakan dunia, bos. Haplogrup keluarga Rasulullah sudah ada. Semua orang ini sebentar lagi akan tahu bahwa siapa yang tidak mempunyai haplogrup J1, siapa yang tidak mempunyai penanda genetik Adnani, siapa yang tidak mempunyai penanda genetik dari keluarga Quraisy, siapa yang tidak mempunyai penanda genetik daripada keluarga Bani Muttalib atau dari Bani Hashim, siapa yang tidak mempunyai penanda genetik dari Sayyidina Ali 10500, maka dia mustahil sebagai turunan Nabi. Haplogrup G ini, haplogrupnya aja udah berbeda, apalagi penanda genetik yang saya sebutkan tadi tidak ada. Ini sudah badihi, ini sudah hadasi dalam ilmu mantik, sesuatu yang sudah teruji. Ini sama dengan qot'i yang tidak bisa dibantah lagi. Ilmu sejarah, ilmu nasab itu nazari, qaidahnya, tetapi buktinya yaitu misalnya adanya kitab di abad ke-5, adanya kitab di abad ke-6 yang tidak menyebutkan Ubaid sebagai anak Ahmad. Itu apabila ada perdebatan, kemudian sihhatun naklinya sudah diperlihatkan. Nah ini sudah tidak bisa berkutik lagi. Kita sudah kasih data, kita sudah kasih bukti. Ente bukan cucu Nabi melalui ilmu nasab. Ente ngaku keturunan Ubaid yang katanya anaknya Ahmad. Ahmad wafat 345, Ubaid wafat 383. Tahun 432 sudah ada kitab, bos, Tahdhibul Ansab, yang mencatat nama Ahmad bin Isa al-Abah dan anak-anaknya. Kemudian ada kitab Muntaqilatul Talibiyah, ada kitab Al-Mazdi, semuanya abad ke-5. Ada Al-Ghaibah di abad ke-5 yang menyatakan bahwa Ahmad ini ada di Madinah, nggak ada di Yaman, bos. Lah Anda mengabaikan semua itu. Ini para kibin-kibin mengabaikan kitab-kitab yang sudah jelas, ada manuskripnya, mu'tabar, sudah dicetak pula, siapa saja bisa untuk membacanya. Kemudian Syajarah Mubarakah di abad ke-6 ada manuskripnya di Turki, sudah jelas penulisnya adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ditulisnya kapan? Ada catatannya 597. Siapa yang menyalinnya? Ada Wahid Syamsuddin. Lalu berdasar apa lagi kami harus menerangkan pada Anda bahwa bulan itu ada di malam hari dan matahari itu ada di siang hari? Dengan cara apa lagi? Harus bermubahalah. Nggak mau. Kalau mubahalah ente mati. Kita bukan ingin membuat kerusakan, kehancuran bagi orang yang kami ingin ajak dalam kebaikan. Kami ingin Anda sadar bahwa apa yang selama ini Anda yakini, yang keyakinan Anda itu membawa kerusakan bagi orang lain. Karena dengan Anda meyakininya kepada satu orang yang mempunyai klan yang sama, anggota klan itu dari yang lainnya, dari individu lainnya, bisa memeras keluarga Anda, sahabat Anda, tetangga Anda, kiai Anda, ustadz Anda, guru ngaji Anda. Ini masalah sosiologis, bos, bukan hanya masalah epistemologis ansi. Di situ ada masalah sosioantropologis, bahkan ini ada masalah pertahanan negara. Karena bukti-bukti pemalsuan sejarah makam-makam yang ada di Indonesia ini sama dengan apa yang dijalankan oleh orang-orang Yahudi di Palestina, oleh orang-orang Israel di Palestina, di mana mereka membuat makam-makam palsu yang diangka tahun-tahun yang tua, kemudian dia klaim bahwa tanah itu milik tanah mereka dan leluhur mereka.
orang-orang Palestina yang sudah ratusan tahun di situ dianggap pendatang karena kami punya makam yang angka tahunnya lebih tua daripada waktu kedatangan leluhur kamu orang Palestina berdiam di kampung ini. Ini yang sedang terjadi. Ini ada kaitan dengan geopolitik nasional, dengan pertahanan negara, sosial antropologis. Bukan hanya masalah Anda mengakui siapa cucu Nabi atau bukan, tapi dari pengakuan Anda mengakibatkan saudara Anda ada yang didawir. Karena Anda mengakui, mengakibatkan rencana-rencana pencaplokan nama kota, nama wilayah itu tersendat gara-gara Anda. Karena nanti yang akan terjadi adalah sebuah permusuhan antar saudara. Ini konsekuensi ini. Nah, kalau Anda ingin mubahalah karena keyakinan Anda, saya pada kesempatan ini dalam statistika mubahalah ini yang sudah memakan korban 6 memberikan wasiat atau memberikan masukan lah. Kalau wasiat bitakwa itu terlalu berat, masukan aja lah. Udah jangan pakai mubahalah, pakai istikharah aja. Istikharah wahai para kiai, para ustadz yang sekarang ini masih meyakini nasab Balawi, istikharah saja, ambil wudhu, salat 2 rakaat dengan hati yang tulus ikhlas, minta kepada Allah apakah Ba'lawi ini cucu Nabi atau bukan. Itu saja. Saya minta pernah kepada Ismail Khalili. Kenapa? Karena kita sudah diberikan cara oleh Allah. Kalau kita mempunyai keraguan akan 2 hal, kita bisa memilih satu di antara keduanya, mana yang terbaik untuk kita. Karena kita tidak tahu, kita tanya kepada Allah. Caranya istikharah, salat 2 rakaat, kemudian kita mohon pada Allah apakah Balawi cucu Nabi atau bukan. Ini untuk para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, kibin-kibin itu. Karena apa? Apa yang Anda terjemahkan hari ini dari bermesraan dengan Balawi pasti akan Anda sesali di suatu hari nanti. Kiai-kiai yang hari ini ketika para pejuang sedang berjuang untuk memberikan pencerahan di tengah-tengah umat dan bangsa Indonesia, sementara mereka memperlihatkan kemesraan dengan Balawi, saya katakan Anda akan menyesal di suatu hari. Karena apa yang Anda lakukan itu tidak hanya berkonsekuensi dengan orang-orang yang Anda kenal, yang menurut Anda baik, tetapi berkonsekuensi luas tentang kejahatan, tentang kezaliman yang mereka lakukan selama ini untuk saudara-saudaramu yang lain yang mungkin kamu tidak ketahui. Dan kalau mengenai masalah mubahalah, kurang apa lagi sih mubahalanya Maulana Ishaq itu dari Kudus. Dia menyatakan bahwa dia bermimpi diperintah oleh Rasulullah untuk mengatakan kepada seluruh dunia bahwa Balawi bukan cucu Nabi. Gus Fuad tidak percaya, makanya Gus Fuad itu menyumpah Maulana Ishaq di dalam YouTube-nya. Kalau Anda benar, berani nggak Anda disumpah? Berani, sumpah Al-Quran. Kalau Anda bohong, maka Anda mati 10 hari. Ternyata Maulana Ishaq masih hidup, sehat walafiat. Kemudian dia bermubahalah lagi di Banyumas. Kalau misalnya Balawi ini cucu Nabi, maka 40 hari saya meninggal. Ternyata Maulana Ishaq masih hidup sampai sekarang. Sementara di seberangnya yang berbeda cara mubahalanya, malah banyak yang dibuktikan. Nah, ini oleh karena itu saya minta ini mubahalah ini dihentikan, ganti istikharah nasional. Istikharah nasional para kiai, para ustadz, agar melaksanakan sholat istikharah apakah Balawi ini cucu Nabi atau bukan. Insya Allah Allah akan berikan sebuah isyaratan ilahiyatan rabbaniyatan. Kalau dengan dalil dan bukti Anda tidak mau nerima, mudah-mudahan dengan isyarat ilahiyah itu hati Anda yang keras itu akan menjadi luluh. Kalau itu datangnya dari Allah kepada diri Anda sendiri. Kalau melalui lidahnya Imaduddin Usman, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Gus Aziz Jazuli, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Dr. Sugeng Sugiharto, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kang Mas Raden Tubagus Mogi Nurfatil Satya Tirtayasa, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kang Mas Charlie Al-Jailani, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kang Mas Kanjeng Raden Tumenggung Kiai Haji Nur Ihya Hadinegoro,
Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Dr. Kiai Haji Ubaidillah, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kiai Ja'far Shadiq Madura, Anda nggak terima. Melalui lidahnya Kiai Abdul Ghalib, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Gus Abbas Buntet, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kiai Mubarak Jawa Tengah, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kiai Syekhul Rijal Jawa Timur, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kiai Ja'far Shadiq Majalengka, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Syekh Yusuf Mubarak, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kiai Riyad Musaffa, pengasuh pesantren Mambaul Thayyibah Sragen, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kang Mas Kiai Haji Mufid Klaten, Anda nggak mau terima. Melalui lidah para kiai-kiai di Kebumen, Kiai Wahid Mahfud dan sebagainya, Anda nggak mau terima. Coba sekarang istikharah saja 2 rakaat dengan khusyuk, mohon pada Allah agar Allah memberikan tanda isyarat ilahiyah kepada Anda. Ini salah satu cara aja untuk menerima bukti itu. Karena biasanya orang yang keras hati itu, walaupun kebenaran itu sudah ada tampak di depan mata, kalau itu datang dari orang yang dia tidak yakini atau dia dari awal memang sudah ada kecenderungan secara psikologis untuk tetap dalam status quo, dia nggak mau terima. Jadi dengan istikharah itu agar motivatornya itu dirinya sendiri untuk menerima itu, bukan motivatornya dari luar. Kalau motivator dari luar dia tidak mau. Nah biasanya orang yang keras hati begitu. Tetapi ketika motivatornya dari diri sendiri melalui fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha dari Allah Subhanahu wa taala, nah maka nanti dia akan merasa, oh saya bukan ikut Kiai Imad, saya bukan ikut Dr. Sugeng, saya dapat istikharah. Nah ini akan ada motivator yang kuat nanti. Karena kan kalau syarat mubahalah itu harus ada bukti. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau natu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum fanaj'al la'natallah 'alal kadhibin. Itu harus dimulai dari ilm. Min ba'di ma ja'aka minal ilm. Setelah kamu lihat buktinya, kamu melihat betul-betul dalilnya yang secara qat'i, baru kamu harus berani bermubahalah. Nah, sementara harusnya saya yang ngajak mubahalah yang sudah minal ilmi, tahu saya bahwa kopi ini pahit, dia yang ngajak mubahalah bahwa kopi ini manis. Nah, seharusnya saya yang ngajak mubahalah kalau saya tidak punya rahmah. Ini walaupun ada orang-orang kabib-kabib itu mau ngajak mubahalah, saya tidak mau. Kecuali pada posisi-posisi waktu tertentu yang tidak bisa lagi saya mengelak untuk itu, saya akan hadapi semuanya. Suruh baris di Monas semua orang itu. Tapi untuk saat ini saya kira belum sampai ke posisi waktu seperti itu. Karena banyak masih cara-cara lain, diantaranya itu istikharah. Insya Allah dengan istikharah itu ada kelembutan hati yang akan menumbuhkan sebuah kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.